كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral hadirin, salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yaitu imtithalul awamirillahi wajtanibun nawahi, yaitu melaksanakan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan berusaha diri menjauhi dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Lewat khutbah singkat, izinkan khatib menyampaikan khutbahnya dengan tema hikayat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat bulan Dzulhijjah, peristiwa haji dan berkurban. Pada saat ini, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, di mana seluruh umat Islam yaitu merayakan. Di saat ini ada dua peristiwa. Pada saat bulan Dzulhijjah ini peristiwa haji, dan juga pada bulan ini pula Allah menyatakan bahwasannya bulan ini adalah bulan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Bahwasanya pada bulan kemuliaan ini yaitu memiliki 4 bulan yang diantaranya adalah bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah adalah bulan haji dan juga identik dua ibadah pada saat ini. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan juga perintah kurban dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sami'aka huwal abtar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat yang banyak, dan berkurbanlah, melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang membenci dialah orang yang terputus dari segala rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada saat ini bulan kemuliaan, bahwasannya maknal huruf annal maksiyati aksaru iqaban wa fa'altuhu aksaru thawaban. Bahwasannya Allah memuliakan bulan Dzulhijjah ini, maknal huruf atau bulan kemuliaan, di mana orang yang melakukan maksiat dosanya yaitu 2 kali lipat. Dan sebaliknya pada bulan 10 Dzulhijjah ini orang melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pahalanya berlipat ganda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian hikmah daripada kisah haji dan saat berkurban di hari raya Idul Adha, ada peristiwa yang luar biasa, di mana tercantumkan di dalam Quran surat As-Saffat ayat 100 sampai dengan 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Pada saat itu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu karunia, ya Allah, seraya berdoa, berikanlah aku seorang anak, atau karuniakanlah aku seorang anak. Akhirnya penantian itu tiba pada saat Nabi Allah Ibrahim dan Siti Hajar berusia tua. Akhirnya dikabarkan fabasyarna bil ghulamin halim, maka diberitakan bahwa sesungguhnya engkau akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa anak yang bernama Ismail. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Kesabaran luar biasa dan ketaatan yang dimiliki Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan anaknya itu teruji. Manakala Ibrahim itu dahulu pernah berkata, saya adalah seorang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai hewan ternak, dan pada saat itu hewan ternaknya dikurbankan sebanyak 100 unta, 1000 ekor ghanam atau kambing. Itu diberikan dan dipotong oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dagingnya disebarkan untuk kaum muslimin pada saat itu. Akhirnya terpujilah beliau pada saat beliau berkata, jangankan kurban atau hewan kambing dan unta, 100 unta dan 1000 kambing, bahkan adapun saya mempunyai seorang anak, jika Allah mau aku akan sembelih. Inilah kalimat yang dilontarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menagih janji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim, ufi bi nazarikum. Wahai Ibrahim, tepatilah janjimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat selanjutnya, falamma balagha ma'ahu sa'ya falamma balagha ma'ahu sa'ya ya bunayya qala ya bunayya inni fil manami anni asbahuka fanzur ilai fanzur madza tara. Tatkala Ibrahim alaihissalam itu bermimpi, sekali dia bermimpi, bahkan terus sampai ketiga kalinya Nabi Ibrahim alaihissalam dimimpikan untuk menyembelih anaknya. Kemudian akhirnya persoalan itu didatangkan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ya Ismail, bahwasanya Abah memimpi untuk menyembelihmu. Karena itu Nabi Ismail alaihissalam adalah seorang nabi dari
Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya didapati Nabi Ismail alaihissalam menerima bahwasanya abadi takmur, bahwasanya sesungguhnya silahkan engkau menyembelih fasajiduni insyaallah minas sabirin. Akhirnya Nabi Ismail alaihissalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibawa kepada Nabi Ibrahim untuk disembelihnya. Kisah ini melambangkan bahwasanya pengorbanan yang luar biasa baik Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Pada saat Nabi Ismail alaihissalam itu semasa bayinya atau semasa kanak-kanaknya, pada saat itu dia menggerakkan kakinya dia gerakkan. Kemudian peristiwa ini akhirnya ada hikmah bahwasanya ketika kita melaksanakan haji maka kita bersa'i atau berlari-lari kecil dari Safa dan Bukit Marwah. Ini melambangkan bahwasanya kita harus senantiasa berikhtiar atau keluar rumah untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam ketika dia menuruti perintah bahwasanya ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam itu selalu merenung. Maka ada ibadah yang dimana tarwiyah, artinya merenungi bahwasannya peristiwa tersebut pernah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita melaksanakan puasa tarwiyah sesungguhnya adalah perenungan. Ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian makna huruf adalah kemuliaan, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya amalan, tidak ada amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu amalan di bulan kemuliaan 10 Dzulhijjah ini. Sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, wal jihad? Apakah tidak termasuk jihad juga?" Dan jihad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahalanya kalah dengan orang yang mengerjakan kebaikan pada saat di bulan Dzulhijjah ini melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha diri menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Walal jihad, tidak dengan jihad illa kecuali, bahwasanya Rasulullah melanjutkan sabdanya, kecuali yakhruju rajulun, bahwa keluarnya rumah seseorang min malin, dengan harta, falam binafsin falam yarji bish walam bisyai'in, bahwasanya ketika dia keluar rumah dengan hartanya kemudian menukarnya dengan seekor kambing atau ghanam, itu pahalanya lebih besar daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian pada saat tarawih dipikirkan, direnungkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tentang peristiwa atau mimpi yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya ini adalah petunjuk bahwasanya pengenalan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berani mengorbankan anaknya untuk disembelih. Maka itu kita kenal dengan puasa Arafah. Arafah artinya pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah melaksanakan ibadah puasa Arafah, kita melaksanakan hari raya Idul Adha, yaitu penyembelihan hewan kurban.
Ma'asyiral hadirin salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika Nabi Ismail itu telah ikhlas untuk disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian pisau yang digunakan kemudian di batang lehernya Nabi Ismail alaihissalam, sebelum pelaksanaan kurban tersebut, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggantikan leher daripada kambing pada saat itu. Penukaran kambing akhirnya tidak jadi, Nabi Ismail alaihissalam dirubah menjadi seekor kambing. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba dunya halalan mukassiran laqiyallah wa huwa alaihi ghadban." Barang siapa yang mencari rizki halal di dunia ini untuk tujuannya mengumpulkan harta, tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, pada saat dia mempunyai rezeki tidak berhaji pada bulan haji, dan tidak juga mengorbankan dengan seekor kambing atau hewan kurban, maka laqiyallahu alaihi ghadban wa huwa laqiyallahu alaihi ghadban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan benci pada seorang hamba tersebut karena tidak menggunakan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan pada khutbah singkat pada saat ini yaitu, marilah kita berkurban dengan kurban yang terbaik. Sisihkan harta kita, kumpulkan harta kita untuk ibadah kepada Allah pada saat bulan haji dan berkurban saat ini. Demikian khutbah singkat yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasadi wa
ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma a'in alaina ya Allah fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.